malam hari ini bulan suci Rajab kita udah masuk. Tadi kita dengar juga kemuliaan bulan Rajab dari Al-Walad Sayyid Salim, kemuliaan Isra Mi'raj dari Al-Walad Sayyid Muhammad, terus juga tentang Bukhari dan lain sebagainya dari para asatidzah. Memang inilah bulan Rajab, bulan Sahih Al-Bukhari, bulan istighfar, bulan bulan yang penuh anugerah Allah, Asyhurul Hurum dan lain sebagainya. Mudah-mudahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala tercurah untuk kita sekalian. Tadi dibacakan kitab Sahih Al-Bukhari. Biasanya kan kita baca Nasaih Diniyah. Ini karena bulan Rajab yang dibaca Sahih Al-Bukhari, wa insyaallah 2 kali Kamis lagi hatam Bukhari di sini di Al-Fakhriyah, insyaallah kita hadir. Mudah-mudahan keberkahan dari Allah tercurah, bakal kita doa-doa diijabah oleh Allah taala. Ada yang menarik dari hadis yang barusan dibacakan. Sebagian juga tadi udah dibahas oleh ahbabna, oleh teman-teman kita para habaib, para ulama ya. Hadis yang tadi dibahas dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As ini seorang sahabat. Beliau sahabat, ayahnya juga seorang sahabat. Sang ayah ini adalah aktor yang punya peranan besar, baik di masa kekafirannya maupun setelah dia masuk Islam, yaitu Amr bin Al-As. Amr bin As ini salah seorang di masa kekafirannya, seorang aktor utama di dalam memerangi Nabi Muhammad SAW. Ada Amr bin As. Sebagaimana setelah beliau masuk Islam menjelang Fatah Mekah, setelah beliau masuk Islam, beliau menjadi salah satu dari aktor utama penyebaran Islam, Amr bin As. Nah, bahkan setelah wafatnya Nabi besar Muhammad SAW, beliau merupakan orang-orang terbaik di masa khilafah Abu Bakar, di masa khilafah Sayyidina Umar, di dalam berjihad di jalan Allah, berjuang dan menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru, sehingga terjadilah kemenangan-kemenangan di berbagai penjuru. Hada Amr bin As. Putra beliau adalah Abdullah bin Amr ibn Al-As. Abdullah bin Amr masuk Islam dari sebelum ayahnya, dari sebelum sang ayah. Ada Abdullah bin Amr ibn Al-As. Terus ada satu hal menarik teman-teman. Abdullah bin Amr ibn Al-As ini beliau sahabat, ayahnya juga sahabat. Tapi ada yang menarik tahu. Antara ayah dengan anaknya Abdullah, sang ayah Amr bin As. Tahu gak beda umur berapa? Beda umur antara ayah sama anak. Coba deh sebelum kita bahas itu, masing-masing pada punya ayah kan? Ya, beda umur kamu sama ayah kamu berapa coba kira-kira? Ya. Muhammad berapa umurnya sekarang? 13. Abah 43. Jadi beda umur 30 tahun. Ya. 30 tahun. Ada orang beda umur 25 tahun, ya rata-rata segitu antara. Hadza Abdullah bin Amr bin As sama abahnya, tahu beda umur berapa kira-kira? Beda 10 tahun. Beda umur antara ayah sama anak 10 tahun. Gimana itu? Tahu gak? Ayahnya waktu nikah sama ibunya, ya, umur mereka lebih kurang sekitar 9 tahun. Sehingga setelah 9 bulan mengandung dari sejak pernikahan, umur 10 tahun, itu suami istri punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Jadi punya anaknya umur 10 tahun. Beda umur antara anak sama ayah 10 tahun. Kok bisa ya? Memang budaya orang-orang di masa itu seperti itu. Maka itu kalau kita fahamin ini, enggak heran ketika kita mendengar Nabi Muhammad SAW menikahi seorang Aisyah di usia Aisyah itu waktu 9 tahun agak pernikahannya, dan kemudian hidup satu rumah dengan Aisyah itu di umur Aisyah sekitar berapa? 12 tahun lebih kurang seperti itu. Artinya memang budaya di masa itu seperti itu. Bahkan wanita-wanita yang hidup di masa itu
baik di Jaziratul Arab atau dimanapun, mereka menikah di usia muda semacam itu. Bukan hanya Nabi Muhammad menikahi Aisyah, seorang Aisyah saja di muka bumi yang dinikahi oleh Rasulullah dengan usia semacam itu, kagak. Saat itu orang-orang budaya mereka menikah muda semacam itu. Contohnya ada Abdullah bin Amr bin al-As. Nah, putri-putri Rasulullah seperti Ruqayyah, Ummu Kulthum pun nikah, sebelum nikah dengan Utsman bin Affan, mereka nikah di usia belasan tahun, kurang dari 13 tahun umur mereka. Wahakala. Nah, intinya adalah sekilas tentang Abdullah bin Amr bin al-As ini, biografi beliau, sebab dibahas di dalam Sahih Bukhari tentang beliau. Wa Abdullah bin Amr bin al-As ini beliau itu orang yang sangat rajin di dalam ibadah, dan beliau merupakan salah satu ulama besarnya sahabat. Bagaimana itu? Di masa sahabat itu ada 4 orang dikenal namanya dengan gelar 4 orang ini Al-Abadilah. Tahu artinya Al-Abadilah? Al-Abadilah itu Abadilatul Arba'ah, ada 4 orang di masa sahabat. Mereka ini semuanya namanya Abdullah, dan mereka semuanya ulama dari sahabat. Mereka hidup di satu masa dengan umur yang lebih kurang satu sama lain, berdekatan, sebaya mereka, dan mereka adalah rujukan orang-orang di dalam ilmu. Nama mereka sama, sehingga disebutnya Al-Abadilah. Al-Abadilah jama' Abdullah. Al-Abadilah. Mereka ada 4. Siapa aja tahu? Pertama, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Yang kedua, Abdullah bin Abbas. Yang ketiga, Abdullah bin Amr bin Al-As. Yang keempat, Abdullah bin Zubair. Ini 4 orang. Namanya Al-Abadilatul Arba'ah. Al-Abadilah Al-Arba'ah. Abdullah, catat ini faedah ilmiah yang enggak dapetin dari orang. Ya. Dicatat faedah ilmiah. Anda berharap kita ngaji kayak begini nih, bawa buku tulis, bawa kitabnya, catat manfaat ilmiah. Ada di zaman sahabat ada namanya Abadilah Arba'ah, 4 Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair. Satu pertanyaan mungkin dari thalabatul ilm, Abdullah bin Mas'ud mana ya? Dia kan juga seorang ulama. Kok enggak masuk dalam Abadilatul Arba'ah? Tahu kenapa enggak masuk? Karena beda umur. Beda jauh umurnya. Abdullah bin Mas'ud ini min kibarus sahabah, wa haula min sigharus sahabah. Abdullah bin Mas'ud ini orang tua. Dia adalah orang ke-6 yang masuk ke dalam agama Islam dari sejak Nabi Muhammad pertama menyebarkan agama Islam, orang ke-6. Abdullah bin Mas'ud. Dan saat masuk Islam itu dia udah dewasa, penggembala kambing. Penggembala kambing, adalah Abdullah bin Mas'ud. Walaupun seorang ulama, ini masuk dalam kategori ke-4 orang ini, umur sebaya, hidup di satu masa dan menjadi rujukan. Karena itu Abdullah bin Mas'ud seniornya mereka, nggak masuk dalam kategori 4 ini. Mereka junior yang 4, ini seniornya mereka, Abdullah bin Mas'ud. Walaupun Abdullah bin Mas'ud adalah guru dari mereka 4 orang ini, guru besarnya. Wahakala. Nah, ini seorang Abdullah bin Amr bin al-As. Terus lain dari itu, Abdullah bin Amr bin al-As ini terkenal kesungguhannya di dalam ibadah. Terkenal kesungguhannya di dalam ibadah dan memaksakan dirinya untuk untuk bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Nah, persis, dan orang semacam ini di tengah-tengah sahabat itu ada. Enggak cuma seorang Abdullah bin Amr bin As. Di antaranya adalah Abu Darda. Abu Darda ini ya dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari. Persis seperti Abu Darda. Abu Darda ini dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Satu kali Abu Musa Al-Asy'ari datang ke rumahnya Abu Darda, saudaranya dia ini. Begitu masuk ke rumah Abu Darda, ada istrinya di rumah. Abu Musa nanya kepada istrinya, "Kemana suamimu?" "Saudaraku Abu Darda." Maka sang istri bilang, istrinya Abu Darda, "Suami saya lagi keluar, ada urusannya." Terus Abu Musa Al-Asy'ari melihat istri saudaranya ini, yaitu Ummu Darda, apa bahasanya itu, dan kagak, apa bahasanya, kusut banget gitu, nggak enak dilihat sebagai seorang istri. Maka Abu Musa nanya, "Wahai Ummu Darda, kok saya lihat penampilan kamu sebagai seorang istri seperti ini?
kusut, kayak Habib Jindan cerita tuh, bau bawang deh dan lain sebagainya. Begitu. Kok nggak enak dilihat? Nggak sepatutnya seorang istri seperti ini. Maka Ummu Darda bilang kepada Abu Musa, ya Abu Musa, saudaramu ini Abu Darda udah kagak punya nafsu lagi sama dunia dan nggak punya nafsu lagi sama syahwat. Begitu, bagaimana tuh? Akhirnya diceritain. Dia sibuk sama Al-Qur'annya, dia sibuk sama ibadahnya, dia sibuk sama puasanya, tahajud sepanjang malam. Begitu, nyentuhannya juga enggak. Dia enggak sentuhannya, mau ngapain aneh dandan. Begitu, nengok ke aneh aja udah enggak, sibuk sama ibadahnya sama ketaatannya. Akhirnya Abu Musa melihat gitu, karena dia melihat ini saudaranya. Ya. Maka kata Abu Musa, baik, ntar saya yang urus. Istrinya juga ngeluh. Ya pengen nafkah batin, sebagaimana juga pengen nafkah zahir. Akhirnya udah datang Abu Darda. Begitu datang bahagia, oh saudara saya Abu Musa, ahlan, disambut. Akhirnya Abu Darda sedia makan. Udah makan belum? Katanya Abu Musa, belum, saya belum makan. Ayo makan. Akhirnya dia bilang sama istrinya, sedia makan. Bakal saudara saya Abu Musa. Masak, sediain. Begitu disediain, Abu Darda bilang sama Abu Musa, ayo saudaraku Abu Musa makan. Abu Musa mau ini ngelihat Abu Darda diam gak ikut makan. Maka Abu Musa nanya, wahai Abu Darda, kenapa kamu gak nemenin saya makan, cuma ngeliatin aja? Abu Darda bilang, saya lagi puasa. Oh kamu lagi puasa, gue gak mau makan, ngambek. Katanya Abu Musa, enggak, gue gak mau makan. Katanya Abu Darda, ya makan aja lah, ana lagi puasa. Enggak ada. Lo pengen gue makan, lo temenin gue makan, buka puasa. Puasa sunnah kan? Iya puasa sunnah, enggak ada. Akhirnya enggak keenakan. Ya udah deh, gue buka puasa. Temenin tamunya makan. Akhirnya makan. Akhirnya emang sengaja Abu Musa begitu. Disengajain sama dia. Akhirnya malam hari habis sholat Isya, Abu Musa bilang, Anda mau tidur sini? Ahlan, silakan tidur. Sediain tempatnya untuk tidur. Begitu pengen berebah, lihat Abu Darda cuman sedia tempat bakal Abu Musa tidur, terus dia bangun mau tahajud, mau sholat malam dari habis Isya nih. Akhirnya ditarik, mau ngapain Abu Darda? Saya mau tahajud. Terus ninggalin saya tidur sendirian gitu, katanya Abu Musa. Bahasa aneh nih. Gitu. Iya, gue mau tahajud. Enggak ada, temenin gue tidur sini. Gue tamu loh, hargain. Akhirnya udah nggak jadi sembahyang. Sholat tidur sama Abu Musa nemenin tamunya. Ternyata nggak tidur, nungguin tamunya tidur. Begitu berasa nih, Abu Musa udah mulai tidur nih ngorok. Gue bangun deh, mau sholat malam kayak biasa nih wirid. Baru duduk tarik tidur, bukan waktunya bukan waktunya tahajud. Gue mau tahajud wirid yang biasa, nggak ada. Temenin gue tidur. Akhirnya dia tidur. Sebentaran mau bangun lagi, tarik lagi, nggak ada, tidur. Bukan waktunya tahajud sekarang, waktunya orang tidur. Digituin nama Abu Musa. Kemudian di akhir malam, Abu Musa yang bangunin. Terpulas juga ternyata Abu Darda. Dibangun, ayo bangun. Sekarang waktunya kita tahajud. Ini yang normal begini nih. Ayo tahajud. Akhirnya tahajud. Selepas tahajud, ya, Abu Musa bilang sama Abu Darda, ya Abu Darda, inna li nafsika alaika haq, wa inna li zawjika alaika haq, wa inna li rabbika alaika haq, fa'ti kulladhi haqqin haqqa. Abu Musa bilang kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, saya sengaja bikin gini untuk ngasih kamu pelajaran penting. Apa itu? Ketahuilah diri kamu ini, fisik kamu, diri kamu, ya, mental kamu punya hak yang wajib kamu tunaikan haknya. Kemudian istri kamu pun punya hak yang wajib kamu tunaikan haknya. Sebagaimana Tuhanmu pun punya hak yang wajib kamu tunaikan haknya. Oleh karena itu, kata Abu Musa kepada Abu Darda,
Fa'ati kulladzi haqqin haqqa. Berikan setiap pemilik hak haknya. Abu Darda diam. Habis tahajud mereka berdua sholat subuh. Lepas sholat subuh ngadu nih Abu Darda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab gara-gara saudaranya Abu Musa tahajud wiridnya dia lewat semuanya. Enggak seperti biasa nih, hilang istiqomahnya. Ngadu, ya Rasulullah, saudara saya Abu Musa bikin begini-gini dan dia ngomong begini-gini. Apa kata Nabi Muhammad? Saudaramu Abu Musa benar. Benar. Fa'ati kulladzi haqqin haqqa. Hadza Abu Musa sama Abu Darda. Persis seperti ini nih Abdullah bin Amr ibn al-As. Itu pembesar sahabat, orang-orang tua, ini para pemudanya juga begitu. Dibahas di sini. Kalau ini enggak tanggung-tanggung, kalau itu kan tadi Abu Musa sama Abu Darda. Terus setelah selesai laporan ke Nabi. Ini Nabi yang manggil Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As kasusnya juga kayak Abu Darda. Rajin ibadah luar biasa. Tahajud sepanjang malam. Puasa tiap hari. Puasa tiap hari. Teman-teman, dulu tuh abah saya ketika kami pulang dari Hadramaut Habib Jindan, saya juga pulang, abah tuh pesan sama saya, sama kita. Masing-masing dipesenin, abah pesan sama Habib Jindan, abah pesan sama saya. Dia bilang, lo kalau ceramah, ya, orang lagi asyik, lo berhenti. Terus kalau ceramah jangan kepanjangan. Abah bilang gitu. Dalam satu acara tuh waktunya ceramah 1 jam. Kalau ada 2, lo bagi 2, 30 menit, 30 menit. Ada 3 orang, 20 menit, 20 menit. 4 orang, 15 menit, 15. 5 orang, 10 menit, 10 menit. Jangan kepanjangan. Katanya Abah gitu. Saya tanya sama Abah, Mbak, orang lagi asyik, kenapa kita berhenti? Sebab kan pikiran kita ini dakwah yang mesti kita sebarkan. Mumpung orang lagi asyik, tuangin udah semuanya. Abah bilang sama kita, orang lagi asyik dengerin lu ceramah, lu berhenti. Saya tanya, kenapa Mbak? Kalau orang lagi asyik lu berhenti, besok lu dicari. Tapi jangan sampai orang muak sampai nyuruh lu berhenti. Besok lu gak bakal dicari orang lagi. Faham gak kemana omongannya? Kita nih di dalam ibadah sama Allah Ta'ala, kita bukan nyusahin diri kita sampai pada waktunya kita muak. Kita ini manusia, bukan robot. Robot juga, mesin juga, kalau gak diistirahatkan, panas, berasap, meledak. Itu robot, apalagi kita manusia. Sadar betul, kita ini manusia. Dan fitrah kita seperti ini sebagai manusia, kita bukan malaikat, teman-teman. Fahamin itu. Terus di dalam haditsun sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahih, An-Nabi SAW mengatakan ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatus samha. Makna ahabbud din yakni ahabbut tadayyun ilallah. Ada makna. Artinya yang paling Allah cintai dari cara beragama seseorang adalah al-hanifiyah. Al-hanifiyah itu wasat, moderat, enggak kelebihan, enggak kekurangan. As-samhah, tahu artinya samhah itu apa? Yang enak dinikmatin. Itu dia. Maka itu Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau juga mengatakan, ahabbul a'mal ilallah ma dawam alaihi sahibu. Ketika amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala yang dirutinkan oleh seseorang. Ketika ditanya bagaimana ibadahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak banyak, sederhana, tetapi terus menerus istiqomah terhadap sesuatu. Hadza Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi intinya apa? Di dalam ibadah itu bagaimana kita menikmatinya? Bagaimana kita jatuh cinta kepada Allah. Dan ini kan ibadah intinya adalah bagaimana kita
merajut cinta dengan Tuhan, berkomunikasi cinta dengan Allah Ta'ala. Itu intinya. Bagaimana kita menunjukkan loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Itu intinya. Maka itu Nabi ngomong seperti ini nih kepada Abdullah bin Amr bin As, Abu Musa kepada Abu Darda, enggak pengen orang-orang ini nantinya jenuh dan akhirnya mental. Enggak pengen. Itu tujuannya. Yang intinya adalah nikmatin ibadah ini. Enggak harus banyak, enggak harus besar, tetapi berkualitas. Maka itu Nabi SAW bilang, dipanggil Abdullah bin Amr, Abdullah sini, saya dapat berita, katanya Rasulullah. Benar gak? Benar ya Rasulullah. Beritanya apa itu? Beritanya, alam ukhbar, bukankah saya ini dikasih berita, katanya Rasulullah, annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Saya dapat kabar kamu ini puasa tiap hari dan kamu semalam suntuk tahajudnya. Waduh, semalam suntuk. Maka Abdullah bin Amr bilang, bala ya Rasulullah, betul. Nabi bilang, fala tafal, jangan kamu lakukan itu. Sum wa aftir, gum wa nam. Kamu puasa dan kamu juga berbuka, silahkan. Jangan terus menerus puasa. Bangun malam dan tidur. Fa inna li jasadika 'alaika haq. Jasad kamu nih, fisik kamu, tubuh kamu punya hak, kamu harus pelihara dia. Kamu begini kamu bisa sakit. Ya. Inna li 'ainika 'alaika haq. Mata kamu nih punya hak, dia perlu tidur. Wa inna li zaujika 'alaika haq. Istri kamu, pasangan kamu tuh punya hak. Dia pengen disayang. Dia pengen dimanja. Dia pengen dicintai. Ya. Dia pengen digenggam tangannya. Benar gak? Tanya aja sama bini lo. Ya. Oh, saya mesti jaga wudhu. Ya silakan lo jaga wudhu. Silakan aja. Nggak rugi lo. Hadza Nabi bilang, wa inna li zaujika 'alaika haq. Syuf, fa'ti kulladzi haqqin haqq. Terus Nabi bilang, kamu kalau mau ibadah boleh. Bihasbika an tasuma kulla syahrin 3 ayyam. Kamu mau puasa tiap bulan 3 hari. Ini tadinya puasa tiap hari loh. Dikorting sama Nabi. Puasa sebulan 3 hari aja. Sebab dan gak ngurangin pahala, katanya Rasul. Nah, makanya di sini penting kita paham bahwasanya kualitas lebih utama di mata Nabi dibanding kuantitas. Ini puasa 30 hari tiap hari. Nabi bilang, lo puasa 3 hari aja sebulan, lo dapat pahala yang sama dengan puasa 30 hari. Terus Nabi bilang, kamu puasa 3 hari, ya, ketahuilah fa inna laka bikulli hasanatin asyra amsalihha. Setiap satu kebaikan yang kamu lakukan dilipat gandakan 10 kali. Kalau 1 bulan 30 hari, kamu puasa 3 hari, dicatat pahala puasa 30 hari. Nah, dan inilah, kamu kan pengen puasa seumur hidup. Nah ini dia pahala puasa seumur hidup. Tiap bulan kamu 3 hari, seperti puasa 1 bulan 30 hari. Dan begitu seterusnya. Terus dalam riwayat yang lain, suruh bangun malam sedikit. Tapi dia bilang, saya masih kuat ya Rasulullah. Ada Abu Darda juga tentang Al-Quran. Ini nih Abdullah bin Umar tentang Quran. Tiap hari hatam Quran. Nabi Muhammad bilang, jangan, kurangin. Akhirnya dia minta lebih, ya Rasulullah saya kuat lebih. Ya udah tambahin, kayak tadi Habib Alwi bilang tuh. Tadrij, ya udah pelan-pelan ngelangkahnya, jangan sekaligus. Akhirnya pelan-pelan dia ikutin omongan Nabi SAW, tapi tetap pengen yang berat. Sampai Nabi kasih tahu, ya udah kalau kamu pengen, ya pada akhirnya puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Itu yang boleh kamu lakukan. Lebih dari itu nggak ada lagi kebaikan. Yang ada dilarang. Sampai di titik itu. Terus dalam riwayat tentang Qiyamul Lail, kamu kalau mau bangun malam, ya, kamu punya kemampuan bangun malam dengan caranya Nabi Daud. Nabi Daud itu persis kayak bangun malamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud tuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu kalau bangun malam, malam itu dibagi oleh beliau menjadi 6 bagian. Malam dari habis maghrib sampai terbit fajar itu dibagi menjadi 6. 3 bagian untuk beliau sholat maghrib, sholat isya, ngobrol sama bininya, sama istri-istrinya, sama keluarganya, sama tetamunya, terus tidur. Itu 3 bagian dari 6 digunakan untuk itu. Kemudian setelah tidur baru beliau bangun untuk tahajud. Ini kan tadi saya bilang malam dibagi 6 bagian. 3 untuk yang tadi, 2 untuk tahajud. Nah habis tahajud masih ada sisa malam kan tuh. Sisa malam 1/6 lagi itu dia gunakan bakal tidur. Sayyidatuna Aisyah bilang, tuh Nabi kalau udah selesai itu tahajudnya tuh, ya masih ada 1/6 malam. Ini lebih kurang 1,5 jam sebelum subuh. Beliau biasanya tuh lihat saya kalau lagi sama Aisyah. Kalau saya lagi tidur, beliau tidur. Kalau saya lagi melek, kadang beliau ngobrol sama saya sampai subuh, atau kadang kalau saya lagi suci, beliau hubungan suami istri sama Aisyah di waktu itu. Nah itu kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau kadang kalau dapetin Aisyah tidur ya tidur. Kalau ada kebutuhan dari Aisyah beliau bangunkan dan hubungan suami istri. Tapi intinya Rasul sebelum subuh tidur. Pas azan baru beliau melek. Dan biasanya tuh Nabi SAW kalau pengen tidurnya lelap habis tahajud tuh beliau cara tidurnya tuh begini nih. Apa sih namanya? Menjadikan telapak tangan beliau di pipi sebagai bantal dan sikunya itu ditidurkan ke tanah. Jadi gitu. Tapi kalau nggak pengen lelap tidurnya, maksudnya pengen bangun lagi nantinya, itu beliau taruh pipinya di telapak tangan di pipi, terus tangannya diangkat. Jadi gini tidurnya nih. Ya, jadi bangunnya tuh nggak rebahan full, rebahannya setengah. Itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini di dalam hadis demikian disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menarik lagi dari hadis ini, ya, tadi dibahas juga hadisnya Abu Hurairah. Nabi pesan sama Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalathat asya." Bi thalathin. Siyamu thalathati ayyam min kulli syahr. Wa rak'atay duha wa an utira qabla an anam. Kata Sayyidina Abu Hurairah, kekasihku Rasulullah memberikan wasiat kepadaku 3 hal. Puasa 3 hari setiap bulan. 2 rakaat duha. Rak'atay duha, 2 rakaat loh, disebutnya rak'atay duha, hanya 2 rakaat. Yang ketiga, witir sebelum tidur. Teman-teman yang dimuliakan Allah, itu hadis dibahas juga. Cuman saya mau bahas dari satu sudut yang enggak dibahas dari teman-teman. Tahu apa? Teman-teman yang dimuliakan Allah, inilah yang menarik dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu memberikan sesuatu kepada orang, sesuatu yang tepat untuknya, nggak dipukul rata semuanya. Esensinya apa sih? Yang diminta oleh Allah Ta'ala, kamu sholat di malam hari. Itu yang diminta sama Allah. Dalilnya dari Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Artinya diminta sebagai wa minal lail. Minal lail, min di sini litabait, yakni sebagian malam kamu tahajud, sholat. Semoga Allah membangkitkan kamu di dalam magam yang terpuji. Itu ayat. Dalam ayat yang lain, suratul Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Yang diminta kamu bangun malam, terserah setengah malam atau setengah kurang dikit, atau
Sepertiganya seperti di akhir ayat inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu minal laili itu kalau baca lupa. Min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu. Artinya Allah tahu kamu dan para sahabat bangun malam antara 2/3 malam diisi dengan sholat atau setengahnya atau sepertiganya. Ya. Ini yang menarik. Waktu tepatnya gak disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Intinya kamu boleh bangun nih malam nih, dari terbenam matahari sampai subuh, itu adalah malam. Kamu boleh bangun malam untuk sholat, ya, uminalil, tab'id, sebagian itu nggak ditentukan dalam ayat itu oleh Allah Ta'ala. Artinya bebas, mau 5 menit boleh, mau 10 menit boleh, mau 15 menit boleh. Yang penting kamu di malam hari ada sholat. Ada sholat malam. Ya. Dalam ayat yang lain disebutkan juga yang punya kemampuan sepertiga malam atau 2/3 atau setengah malam atau 2/3 malam isi dengan bangun. Tapi tepat waktunya kapan nggak disebut oleh Allah Ta'ala di macam-macam ayat. Ya kan? Maka itu ya yang menarik adalah Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita nih bangun malam, apakah mesti sebelum subuh, sampai subuh? Enggak juga, enggak harus. Intinya yang diminta sebagian malam, kapan aja, hatta maghrib. Sekalipun lo mau bangun maghrib atau habis sholat isya tuh tahajudnya ente, habis itu lo mau tidur, boleh. Kok gitu? Iya, kita enggak diminta untuk bangun sebelum subuh banget, sampai subuh, enggak. Buktinya apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bangun malamnya ya dari sekitar jam 12 sampai jam 3 tuh yang tadi saya bilang. Habis itu dia tidur, bangun lagi pas fajar, pas subuh. Ya kan? Berarti sebelum adzan subuh banget Nabi dalam keadaan tidur. Beliau memilih tahajudnya di tengah malam, sebagian malam. Baik. Beliau lihat, nggak semua orang mampu. Tapi intinya yang ditekankan, lo di malam hari lo sholat. Tamam. Ada orang yang punya kemampuan untuk bangun di akhir malam atau di tengah malam. Didorong oleh Rasulullah, ditekankan. Makanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, seorang pemuda yang punya kemampuan, saat dia tidur, Nabi tegur. Abdullah rajulun saleh law kana yaqumu minal lail. Abdullah ini orang yang saleh, pemuda yang saleh, punya kemampuan. Dia cakep banget deh, soleh banget kalau dia bangun malam. Lihat tuh bahasanya Nabi indah banget. Enggak ngejudge orang. Abdullah soleh, orang soleh kalau dia bangun malam. Teman-teman tuh bahasanya Rasulullah indah banget. Itu kelepek-kelepek tuh Abdullah bin Umar digituin sama Nabi. Ya. Kayak sahibnya tuh. Kelepek-kelepek digituin sama Nabi. Abdullah nih orang soleh kalau dia bangun malam. Abdullah dengar gitu tuh. Terus Nabi enggak ngomong langsung sama Abdullah, ngomong sama Hafsah binti Umar. Maksudnya apa? Sampaikan nih kepada saudara kandung kamu nih, Abdullah, dia tuh orang soleh kalau dia bangun malam. Disampaikan sama Hafsah. Abdullah bilang sejak saat itu enggak pernah lagi ninggalin dia mulai sampai mati. Cuman caranya Rasulullah bagaimana? Luar biasa. Karena Rasul lihat Abdullah punya kemampuan, ditekankan. Beda sama Abu Hurairah. Abu Hurairah penuntut ilmu. Siang malam sibuk ngapalin hadis. Ya kan? Fokus nemenin Rasulullah untuk menghafal, untuk mencatat ilmu. Ini pada nyantren. Kita belajar di Hadramaut, belajar di Mesir, belajar di Maghrib, belajar di pondok pesantren. Kita tahu kehidupan pesantren berat. Hampir 24 jam kita sibuk sama ilmu. Abu Hurairah juga begitu. Nabi tahu. Makanya enggak disuruh sama Nabi bangun tengah malam. Nabi bilang pesan sama siapa namanya? Abu Hurairah, yang penting
sebagian malam seperti yang Allah Ta'ala bilang, lo ada sholat di situ. Makanya Nabi pesan, Ausani khalili bisalas. Kekasihku pesan sama saya 3 hal. Apa itu? An utir qabla an anam. Saya witirnya sebelum tidur. Tahu ini capek ini seharian nuntut ilmu. Nggak bakal bangun tengah malam dia deh. Kalau disuruh bangun tengah malam, entar waktunya belajar dia kantuk. Kayak kita di Halo begitu Mas Andri. Iya, aman Nabi, ya udah, lo boleh tidur sepanjang malam. Yang penting sebelum lo tidur, tuh sholat malamnya jangan tinggal, witirnya sebelum tidur. Kan keren gayanya Rasulullah, fleksibel, ditempatkan perintah di tempat yang tepat. Itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada beberapa sahabat itu mereka melihat kemampuan yang witirnya di awal malam baru tidur. Ada beberapa yang witirnya di akhir malam. Karena memang tahu. Maka itu ulama bilang, mana yang lebih afdal? Apakah witir sebelum tidur atau sholat witir ketika bangun tidur? Sebab Nabi witirnya setelah bangun tidur. Nah, nggak ada yang afdal di situ. Semua kembali kepada kemampuan masing-masing. Yang punya kemampuan untuk bangun di akhir malam, maka lebih baik bagi dia untuk tahajudnya, witirnya di akhir malam. Tapi yang nggak punya kebiasaan, nggak punya kemampuan, yang afdal bakal dia witirnya sebelum tidur. Ini yang menarik dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman bakal kita sekalian. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Intinya kita biar cinta deh sama Allah. Ibadah kita yang kita lakukan nih sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita cinta sama kekasih kita. Ya. Kan kita cinta sama kekasih kita juga nggak harus maksain diri. Wah, gue sayang banget nih sama bini gue, gitu. Nggak harus gue siapin 1 miliar mobil mobil Jaguar. Nggak mampu kita, ya kan? Minimal kita mampunya gado-gado, bawain gado-gado dia udah senang. Kita juga kalau tiap hari cuma suruh bawain gado-gado, dijabanin sampai mati juga kita siap. Tapi kalau tiap hari suruh bawain 1 miliar, stres kita. Demikian kita sama Allah juga begitu. Kita ibadah sama Allah yang kita nikmatin. Itu juga yang Allah mau. Ya, hatta tamallu katanya. Innallaha lan yamal hatta tamallu. Allah enggak bakal jenuh dari kamu kecuali kalau kamu yang jenuh sendiri. Katanya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nikmatin ibadah. Nikmatin ibadah. Saya ingat guru saya Habib Anis bin Abdul Habsyi. Ya, waktu hall Solo tuh bilang, lu jangan pada desek-desekan, duduk yang nikmat, cari tempat yang enak supaya kita bisa nikmatin pembacaan maulidnya, acara hallnya. Ini panjang. Ini saya ngomong gini perumpamaan. Kita ibadah nikmatin. Kamu bisa 2 rakaat, tapi kamu nikmatin, mendingan kamu bikin 2 rakaat daripada 1000 rakaat kamu nggak nikmatin. Ya, nah ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis-hadisnya, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sekalian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.